Shalom, salam kamu spesial. Malam yang luar biasa, malam yang istimewa. Kita dapat merenungkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan hari ini saya ingin mengangkat satu topik. Heboh, Pastor Andi Simon mengusir roh jahat dari seorang ibu haja berjilbab. Pesulap merah ingin membongkar penipuannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali kita melihat pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus. Kita coba untuk berpikir dengan logika kita. Tetapi sebenarnya sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada firman Allah. Karena saya percaya bahwa firman Allah adalah jawabannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus membuka hati kita supaya kita menerima kebenaran. Dan saya ingin kita menyaksikan video singkat yang saya ambil dari channel Petrus PN. Dalam video itu dengan jelas Pastor Andi Simon sedang mengusir roh jahat dari seorang ibu haja berjilbab. Dan ini luar biasa, ada kuasa yang dahsyat di dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa, nama yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Jaminan bagi saya dan saudara dilepaskan dari kuasa kegelapan. Nah, saya mendengar ada beberapa apologetika Kristen yang menganggap diri mereka teolog dan mereka menuduh Pastor Andi Simon dan mereka mengatakan berbagai hal, mereka tidak setuju. Nah, sebenarnya sebagai orang Kristen, patokan kita adalah firman Allah. Karena Alkitab itu adalah petunjuk yang terbaik bagi kita. Bukan karena teologi kita. Tapi lebih baik mari kita akan saksikan video singkat yang saya ambil dari channel Petrus PN ini. Supaya kita melihat dengan jelas. Mari kita saksikan. Ya, selalu roh jahat datang untuk membuat manusia sakit, ya, masalah. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memberi kelepasan, kesembuhan, keselamatan in Jesus name. Ibu Ica, mulai hari ini saya hamba Tuhan. Saya bebaskan engkau dari setiap gangguan atas tubuhmu, atas penyakitmu, atas roh jahat in Jesus name. Free. Berdiri. Novi ini. Dapat. Siapa ini? No. Bukan Om. Ibu dan anak diberkati, masa depan anak semua ada kesehatan. Engkau menjadi ibu yang memberkah bagi banyak orang dan orang. In Jesus name. Pulihlah, sembuhlah, pulihlah dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Amin. Engkau selalu membuatku percaya. Ya, Bu. Ayo diceritakan apa ya? Pas ditepuk sama Pak Pastor tadi, ya memang langsung rasanya nggak enak sudah. Iya. Tadi ibu sadar nggak tadi ibu? Nggak sadar. Pas ditepuk sudah sama Pak Pastor sudah nggak sadar sudah tadi itu. Iya, tadi ibu kayaknya mengerang, kayaknya saya kesakitan. sudah tidak tahu sudah Pak Denny. Saya tidak tahu apa itu tadi Pak Denny, saya tidak tahu. Iya. Pokoknya pas tadi cuma menghadap sama Pak Pastor, pas di ini sama Pak Pastor, dipegang sama Pak Pastor, ya itu saya sudah nggak sadar lagi mau jatuh tadi tuh apa kata tadi nggak tahu. Iya. Iya. Makanya tadi kami yang melihat di sini termasuk Putri Ibu Novi melihat, kami juga kaget kita ada seperti ekspresi bagaimana ya sekian menit dan iya. Setelah ini Ibu bangun, apa yang Ibu rasakan? Ya sudah enak agak lega sudah Pak Denny. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Iya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan. Ya, selamat menikmati kesembuhannya Bu ya. Ya, amin. Tetap setia sembahyang, berdoa ya. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Pastor Simon. Aduh. Gak nyangka ya Bu ya. Itu lagi biasa, gak tahu. Iya, makasih Pak Pastor. Agak enak saja. Coba cerita anaknya, coba cerita. Apa yang tadi engkau lihat waktu mama seperti itu kaget, gimana perasaanmu? Kaget baru pertama kali Coba saya lihat mama cerita. kayak gini. Pas ditepuk tadi kaget, tiba-tiba ngerayap begini kaget.
Saya baru pertama kali ngeliat mama kayak gini kan. Mudah-mudahan mama jadi sehat. Alhamdulillah. Makasih loh, Pak Pastor. Denny, ya. Pak Pastor, makasih. Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, kita melihat bahwa luar biasa kuasa Tuhan dapat melepaskan orang dari ikatan roh jahat. Bahkan yang luar biasa yang dilepaskan oleh Pastor Andi Simon adalah seorang ibu haja memakai jilbab. Artinya Tuhan mengasihi semua orang. Walaupun mungkin awalnya mereka belum percaya, tapi waktu mereka datang kepada Tuhan sebagai tanda iman, Tuhan dapat melepaskan orang tersebut. Dan Tuhan memakai Pastor Andi Simon. Nah, sekali lagi seperti apa yang tadi saya katakan di awal, mungkin ada orang-orang yang merasa mereka memiliki ilmu teologi yang tinggi, mereka memiliki gelar yang tinggi, sehingga mereka merasa mereka bisa mengkritik semua orang. Sebenarnya apa sih hebatnya kita merasa diri kita pandai, kita punya gelar S2, S3, tapi kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Karena itu malam ini saya ingin supaya kita merenungkan firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan? Nah, mari kita lihat dalam Lukas 9 ayat 42. Lukas 9. Kitab Lukas pasal 9 ayat 42, di situ dikatakan, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Nah, di sini ada kisah tentang seorang ayah yang membawa anaknya yang kerasukan setan kepada para murid, dan mereka tidak bisa mengusirnya karena Yesus dengan jelas mengatakan karena mereka kurang percaya, ya. Dan kemudian Yesus mengusir roh jahat itu. Bahkan waktu roh jahat itu melihat Yesus, Alkitab mengatakan waktu Yesus mendekati dia, setan itu membanting, ya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Yesus adalah Allah yang ditakuti oleh setan-setan. Karena tidak ada manusia yang ditakuti oleh setan. Yang ditakuti oleh setan hanyalah Allah. Dan Yesus membuktikan itu. Nah, mari kita merenungkan ada dua hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memberi teladan pengusiran setan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka yang menentang tentang pelayanan Pastor Andi Simon, dan mungkin mereka yang menentang pelayanan kesembuhan, mereka yang menentang pelayanan pengusiran setan, saudara, Yesus sendiri melakukan itu. Dalam pelayanan Yesus berulang-ulang Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengusir setan, Yesus membebaskan orang yang terikat dengan setan. Bahkan ada seorang perempuan yang diikat oleh 7 roh jahat, bahkan orang di Gadara yang diikat oleh ribuan, ya, kuasa kegelapan, roh jahat, dan Yesus lepaskan itu, ya. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa dan dia tunjukkan itu. Dan itu tujuan kedatangannya. Dia datang ke dunia, rela menjelma menjadi manusia, dan karena dia adalah manusia sejati, 100% manusia sejati, dan juga adalah Allah sejati, maka dia memberi teladan bagi kita bagaimana kita menghadapi roh jahat. Roh jahat datang oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa dan roh jahat menguasai mereka. Nah, di dalam Markus pasal 3 ayat 11, Markus 3 ayat 11, di situ dikatakan, Injil Markus pasal 3 ayat 11, bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ini luar biasa. Artinya Yesus menunjukkan otoritasnya. Roh jahat sendiri mengenal dia sebagai anak Allah. Karena itu siapakah saya dan saudara? Dan saya percaya tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya, ini penipuan. Ya. Kenapa? Karena Yesus menunjukkan kuasanya. Dan dia adalah anak Allah, betul. Dan ditunjukkan di sini. Dia mengusir roh jahat dari orang-orang, dia mengusir kuasa kegelapan, roh jahat yang menguasai manusia. Karena Yesus sudah memberi teladan, kenapa kita menentang? Ya, kenapa saudara menentang? Jangan-jangan
saudara juga sedang dipakai setan. Tidak boleh menentang apa yang sedang dikerjakan, yang sudah diberi teladan oleh Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berperintah supaya kita mengusir setan-setan. Markus 16 ayat 17, di situ dikatakan, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, kita fokus kepada tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Para teolog setuju bahwa ini juga adalah amanat agung, ya, karena dengan jelas amanat agung itu adalah perintah agung yang Tuhan berikan, dan salah satu perintah agung adalah supaya kita pergi dan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan memakai kita untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Ya, karena setan takut kepada nama Yesus. Artinya saya dan saudara diberi perintah untuk mengusir setan. Seringkali mereka yang menentang, ya, bahkan berkata bahwa karunia-karunia sudah selesai. Mereka berkata bahwa yang sempurna sudah ada, maka yang tidak sempurna sudah lenyap. Yang sempurna itu Alkitab katanya. Nah, kita setuju yang sempurna. Tapi itu bukan bicara tentang sempurna Alkitab. Itu berbicara tentang Yesus akan datang kembali. Bahwa semua akan lenyap. Nah, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita akan mengusir setan-setan. Ya, Tuhan memerintahkan kita mengusir setan. Jadi kenapa kita menentang? Oleh sebab itu mari, ya, saudara, memang beberapa bulan belakangan ini heboh dengan pesulap merah. Dan beberapa ustadz, bahkan Ustadz Agustan sendiri meminta supaya pesulap merah membongkar, ya, penipuan dari Pastor Andi Simon. Tapi faktanya sampai sekarang tidak dilakukan. Karena ini bukan sesuatu yang datang dari manusia. Manusia tidak bisa menentang. Kalau saudara menentang, kalau saudara mengatakan itu penipuan, saudara bisa datang ke sana dan buktikan sendiri. Jangan hanya berkoar di media sosial, jangan hanya berkoar di YouTube. Buktikan, ya. Dan saya percaya Pastor Andi tidak menutup itu. Karena pelayanannya didatangi oleh semua orang, ya. Orang dari agama apapun, dengan kedudukan apapun, dengan motivasi apapun. Datang ke sana. Dan saya percaya waktu engkau ke sana, engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan masih bekerja. Nah, bukan saja Pastor Andi Simon, ada banyak orang di seluruh dunia sedang dipakai Tuhan dengan mujizat dan tanda heran, dengan kuasa yang dahsyat untuk mengusir setan-setan. Karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, buka hatimu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia bahwa Dia Allah yang berkuasa dan Dia memberikan engkau kuasa. Kalau engkau hidup dalam ketakutan, kegelisahan, ya, kekhawatiran yang berlebihan, ya, engkau diintimidasi oleh kuasa kegelapan, saya mau berkata, buka hatimu dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta Dia berikan engkau kuasa dan usir setan yang menguasai engkau. Mari kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang mungkin menyaksikan video ini dan mereka sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Biar mujizat Tuhan terjadi. Bapa Sorgawi, kami percaya firman-Mu berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kami tahu bahwa kami adalah orang percaya. Dan Engkau berkata bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Mu. Saat ini kami mengambil otoritas Allah di dalam nama Yesus. Kami usir segala setan dari setiap orang yang sedang menyaksikan video ini. Semua orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa percabulan, oleh dosa, kami berdoa dengan otoritas Allah dalam nama Yesus. Engkau lepaskan mereka, bebaskan mereka, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di atas kehidupan mereka. Mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Karena subscribe itu gratis dan itu akan menolong channel ini akan terus berkembang. Jangan lupa memberi komen yang membangun. Jangan lupa tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Saudara mendapatkan notifikasi.
Dan kalau engkau benar-benar diberkati oleh Tuhan, bagikan video ini ke banyak grup WA maupun Facebook, grup-grup keluarga, sehingga ada banyak orang diberkati dengan video ini. Saya percaya engkau yang sedang menyaksikan video ini, engkau adalah orang yang spesial, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan mau memakai hidupmu untuk kemuliaan namanya. Shalom.